Selamat datang di video SOP Praktikum Perancangan Teknik Industri 2. Demi keselamatan dan kenyamanan kerja, seluruh praktikan diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan standar. Berikut merupakan ketentuan pemakaian dan juga perlengkapan yang wajib digunakan untuk seluruh praktikan di dalam seluruh stasiun kerja. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari panas, gesekan, dan juga percikan logam. Untuk pekerjaan tertentu, sarung tangan juga akan menyesuaikan dengan fungsinya. Untuk welding, gunakan sarung tangan yang tahan panas. Setiap praktikan wajib menggunakan wear pack berbahan tebal dan juga tahan gesekan. Pastikan wear pack dalam kondisi bersih, tidak sobek, dan juga diresleting hingga rapat. Saat bekerja di stasiun welding, seluruh praktikan diwajibkan untuk menggunakan topeng las. Topeng las digunakan untuk melindungi wajah dan juga mata dari percikan api dan juga radiasi cahaya las. Topeng las dipastikan dalam keadaan bersih dan juga pada kacanya tidak terdapat goresan. Untuk melindungi mata dari serpihan benda asing, seperti logam dan debu, praktikan wajib menggunakan kacamata pelindung di semua stasiun kerja, terutama pada stasiun milling, turning, dan juga welding. Pastikan kacamata pelindung bersih dan tidak tergores. Di area dengan tingkat kebisingan tinggi, praktikan diwajibkan untuk menggunakan earplug untuk melindungi pendengaran. Pastikan earplug terpasang dengan benar dan sesuai dengan ukuran telinga. Masker medis wajib digunakan untuk melindungi diri dari asap, debu, dan partikel kecil selama praktikum, terutama dalam stasiun woodworking dan juga finishing. Pastikan masker medis menutupi hidung dan mulut secara rapat. Dengan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan standar, kita akan menjalankan praktikum dengan aman dan juga nyaman. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Saya Risa Kenanti, 03222108 dari Angkatan 2022. Saya Nurafin Andrasi dengan 032206 dari Angkatan 2022. Terima kasih dan semangat menjalankan praktikum. Selamat pagi, siang, sore, malam. Halo praktikan PPTI 2, kami dari Asisten Laboratorium T3 akan menjelaskan tentang modul 2 yaitu teknik. Dengan saya akan coba cerita Kondavi dengan NIM 031236 dari Angkatan 22. Saya Celia Ulfitria, NIM 032209 dari Angkatan 22. Saya Kasdra Wira dengan NIM 032262 dari Angkatan 22. Di sini kami akan menjelaskan modul 2 teknik. Nah, teknik adalah proses pembuatan produk dengan cara pemakanan. Nah, sebelum kita melakukan proses turning itu, ada dulu kita harus pakai alat pelindung diri, yaitu kacamata, terus earplug, wear pack, sarung tangan, sama safety shield. Pertama-tama yang harus kita perhatikan dalam men-setup benda kerja ataupun toolbox itu emergency button-nya dalam keadaan menyala seperti ini. Selanjutnya ada bagian harus kita perhatikan yaitu headstock yang berfungsi untuk mengatur kecepatan dari pemutaran benda kerja. Yang kita gunakan dalam video kali ini adalah 140. Bagian mesin turning selanjutnya itu ada chuck yang berfungsi untuk mencengkram benda kerja. Selanjutnya ada toolbox yang berfungsi untuk menaruh pahat. Kemudian ada handle yang dibagi dua untuk sumbu Y dan sumbu X. Selanjutnya ada auto lever yang berfungsi untuk menjalankan handle secara otomatis. Lalu ada tuas power yang berfungsi untuk menyalakan mesin turning. Ketika diarahkan ke bawah itu ke arah arah jarum jam dan ke arah atas itu untuk berlawanan arah jarum jam. Terakhir ada tailstock berfungsi untuk meluruskan pahat nanti ketika disetting agar tempatnya tepat pada sumbu benda kerja. Pertama-tama kita akan men-setup pahatnya. Langkah pertama meletakkan pahat ke toolbox. Lihat apakah sudah sejajar dengan tailstock. Lalu kalau belum sejajar bisa ditambahkan tambalan seperti ini. Lalu kencangkan dengan tangan terlebih dahulu untuk toolbox dimulai dari tengah, lalu ke depan, lalu ke belakang. Lalu bisa dikencangkan dengan kunci toolbox seperti ini. Pada praktikum kali ini, benda kerja akan dicengkram sebanyak 1/3 bagian. Letakkan benda kerja ke dalam cak seperti ini.
lalu dikencangkan dengan kunci cak, dan pastikan bahwa benda kerja sudah tercengkram dengan kencang. Oke, selanjutnya adalah melakukan proses facing. Jadi proses facing ini untuk memperpendek benda kerjanya. Nah, pertama itu mungkin bisa dimajuin dulu buat kita ngepasin pahatnya. Sama pahatnya itu harus 90 derajat ya. Ini dikenain dulu. Ini kan udah kena ya. Kita bisa mundurin lagi. Nah, ini tuh buat nyari titik nolnya. Nah, untuk nentuin titik nol itu, kita bakal ngerakin headstock dengan cara ngerakin handle X sama handle Y. Nah, untuk handle X ini tuh dia buat ke kanan kirinya. Jadi ini kan bakal ke arah kiri ya. Terus untuk yang Y ini buat ke depan belakang. Untuk tahu titik nol itu kalau misal si pahatnya ini tuh udah nempel gitu sama benda kerjanya. Jadi, nanti kan udah ketemu titik nolnya. Bisa langsung digerakin ke nol kayak gini. Nah, untuk buat pemakanannya itu ntar tinggal diputar, misalkan mau 1 ya, berarti kayak gini 1 gitu. Karena tadi titik nolnya udah ditemuin, sekarang kita bakal ngeranin mesinnya. Nah, step pertama itu kita bakal tutup dulu penutup ini. Kemudian kita bisa menjalankan mesinnya dengan cara, karena ini facing, jadi dia tuh searah kan, jadi diputar ke bawah. Nah, sehingga hasilnya ini jadi benda kerjanya jadi lebih pendek gitu. Sama seperti pada proses facing tadi, kita harus mencari titik nol dengan menggerakkan toolpost dengan handle sumbu X atau sumbu Y seperti ini. Selanjutnya, proses roughing yang berfungsi untuk mengurangi diameter benda kerja. Sama seperti pada proses facing, kita harus mencari titik nol dengan menggerakkan handle X dan Y. Pada proses roughing yang harus kita nolkan adalah sumbu Y dengan cara menahan handle seperti ini, lalu kita nolkan. Sudah nol, lalu kita putar handle sumbu Y ini sesuai dengan pemakanan yang kita inginkan. Untuk sekarang yaitu sebesar 1. Pada proses roughing yang digerakkan adalah sumbu X dan tuas power digerakkan searah jarum jam. Berikut adalah hasil dari roughing. Selanjutnya adalah proses chamfering. Nah, chamfering itu adalah proses untuk agar di ujung benda kerjanya ini tidak tajam. Nah, untuk chamfering, pahat yang digunakan itu toolpostnya posisinya di 45 derajat. Setelah itu bisa dikencangkan. Lalu, pahatnya ini dipasin di ujung benda kerjanya dengan menggerakkan sumbu X dan juga sumbu Y. Setelah cukup, maka akan ditentukan titik nol. Nah, untuk proses chamfering, sumbu yang akan dipasang titik nol itu di sumbu X. Jadi, sumbu X-nya kita set ke 0, lalu tentukan pemakanannya akan berapa. Misalnya pemakanannya itu adalah 1, maka diputar sampai di angka 1. Lalu pahatnya ini disesuaikan dengan ujung benda kerja dengan menggerakkan eretan sumbu X dan sumbu Y, sehingga pahat menyentuh benda kerjanya. Nah, saat proses chamfering, tuas yang digerakkan itu adalah tuas yang sumbu Y. Setelah itu, berbeda dengan facing dan juga roughing, chamfering ini menggunakan putaran yang berlawanan arah jarum jam. Nah, berlawanan arah jarum jam itu ke atas. Nah, berikut adalah hasil proses chamfering. Jadi ujung benda kerjanya ini tidak lancip lagi, melainkan
ada sudut. Jadi berikut adalah hasil dari modul 2 turning. Jadi di sini ada proses facing untuk memperpendek dari panjang bedah kerjanya. Selain itu ada roughing untuk mengecilkan diameter. Lalu ada chamfering untuk menumpulkan atau agar ujung bedah kerjanya ini tidak terlalu lancip. Terima kasih kepada Praktika yang telah menonton video ini dengan seksama dan sungguh-sungguh. Selamat menjalani praktikum dan utamakan keselamatan.